Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga Ibu dalam keadaan baik. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan sedikit waktunya untuk saya wawancarai. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Naswadia Wulandari, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya, bolehkah saya meminta Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya ingin mengetahui lebih lanjut dari partai mana Ibu berasal dan mewakili dapil mana, serta menjabat sebagai anggota DPRD di komisi mana. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Wulandari. Saya saat ini sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Depok. Kebetulan saya berasal dari fraksi Gerindra dan saat ini saya menjabat sebagai pimpinan di DPRD Kota Depok dan mengkoordinatori Komisi B yang berkaitan dengan pendapatan daerah serta mengkoordinatori badan pembuat peraturan daerah. Senang bisa bertemu dengan Mbak Naswa. Ya, Bu. Baik, jadi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu yaitu bagaimana peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ya, dalam hal ini memang secara proses pemerintahan di Indonesia, kita semuanya diawali dengan proses demokrasi. Demokrasi ini dilalui dengan adanya kontestasi politik yang diikuti oleh berbagai partai politik. Salah satunya partai politik itu adalah Partai Gerindra atau Gerakan Indonesia Raya. Setiap partai pastinya menginginkan kader-kadernya ini yang mumpuni, cakap, dan mampu untuk menjadi representasi dari masyarakat di dalam menjalankan roda pemerintah. Bagaimana caranya adalah setiap partai pastinya melalui proses-proses perekrutan kader-kadernya yang nantinya mereka akan berlaga di dalam kontestasi pemilihan, baik pemilihan calon anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Begitu juga dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Setiap partai mereka masing-masing mempunyai cara perekrutan kadernya yang sudah dilalui melalui proses-proses seleksi. Nah, setelah melalui proses-proses seleksi yang dilihat mulai dari secara aturan bahwa ini juga berkaitan dengan secara undang-undang pemilu, bahwa salah satunya adalah harus mempunyai atau sudah dilengkapi dengan surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan ini tidak ada atau berkaitan dengan sangkut paut hukum, begitu pula dengan pengadilan negeri. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana caranya untuk suatu partai politik mereka mendidik kader-kadernya supaya kader-kadernya tersebut menjadi kader yang memang berintegritas, bebas dari nantinya pada saat mereka berada di pemerintahan, mereka ini bisa mengemban amanah dengan tetap secara idealis, berarti bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yaitu setiap kadernya, salah satunya, setiap partai politik, salah satunya Partai Gerindra, kami mempunyai sekolah kader. Sekolah kader ini kami laksanakan berdasarkan tingkatan, mulai dari tingkatan dasar, yaitu tingkatan untuk tingkat kader-kader yang mereka berkiprah sebagai pengurus ranting maupun pengurus PAC, yaitu di tingkat kecamatan dan tingkat kota atau kabupaten. Ada tingkat lagi yang berikutnya adalah tingkat kader-kader yang mereka ini berasal dari tingkat kepengurusan yang berada di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau tingkat provinsi. Ada lagi tingkatan yang nantinya sekolah kader yang diperuntukkan bagi kader-kader yang mereka duduk di tingkat tingkat kepengurusan Dewan Pemerintah, tingkat kepengurusan partai di tingkat pusat. Begitu pula di Partai Gerindra kami juga mempunyai sekolah kader yang memfokuskan nantinya berdasarkan tingkat-tingkat seperti jenjang di militer, yaitu mulai dari jenjang yang pertama, yaitu untuk kader-kader muda, yang jenjangnya itu untuk pendidikannya tingkat SMA setara. Ini mungkin kalau di militer kita setara dengan Bintara, kami juga ada.
Ada lagi tingkat yang lebih tinggi, yaitu untuk kalau di militer ini secara setara dengan akademi militer atau perwira. Kami ada yaitu tingkat untuk kader-kader yang mereka lulusan S1 dengan kriteria IPK yang memang sudah ditentukan, yaitu di bawah minimal, maaf, paling paling minim adalah 120 IPK, maaf, ya, apa namanya, bukan IPK, apa namanya, 120 psikotes ya. Eh, Nah, seperti itu. Nah, inilah yang memang sudah dilaksanakan oleh Partai Gerindra, karena kami sudah hampir lebih dari 100 uh, kali untuk melakukan sekolah kader atau mendidik kader-kader. Dan alhamdulillah memang Partai Gerindra dalam hal ini kami sudah berusia hampir di angka 16 tahun kemarin, dan alhamdulillah selama ini kader Partai Gerindra merupakan salah satu partai yang bersih dari kasus-kasus korupsi. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa jawaban Ibu sudah cukup menjawab daripada pertanyaannya. Saya akan akhiri wawancara ini, Ibu. Terima kasih. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf, Ibu. Ya, saya juga terima kasih dan mohon maaf sebelum memang berapa kali kita apa namanya belum sempat sesuai dengan saya memenuhi keinginan Mbak, karena memang ada beberapa kendala, dan alhamdulillah pada hari ini bisa langsung bertemu. Sukses untuk uh, Mbak, mudah-mudahan insya Allah bisa nantinya merupakan salah satu putra-putri terbaik di Indonesia yang ikut Amin, berkiprah di Ibu. dalam pembangunan di Indonesia. Terima Ya, kasih banyak. iya, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, sami-sami Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.